Muhammadiyah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati Ibunda Aisyah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati segenap tamu undangan, perwakilan dari dan Ramil, perwakilan dari Polda, perwakilan dari Universitas Muhammadiyah Kendari, dan seluruh jajaran yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Teman-teman sekalian yang berbahagia, yang baru saja dilantik. Jadi kalau melihat dua sambutan Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang demisioner dan yang baru tadi, itu keduanya bisa diperbandingkan sebetulnya. Satu profiling politisi, pengolah gitu, yang pertama. Yang kedua ada sedikit ulamanya gitu lah, kira-kira begitu. Tapi jangan lupa yang pengolah juga ulama. Teman-teman sekalian yang berbahagia, jadi pada era kontemporer ini kita dihadapkan pada suatu masa di mana aspek profesionalitas dan aspek pengetahuan kita dituntut untuk bisa membaca situasi dan perkembangan zaman ke depan. Tadi yang disampaikan oleh Bang Azizul, dulu mungkin ada senior kita yang setelah purna jadi ketua BPM langsung bisa jadi wali kota, bupati atau pejabat dan lain sebagainya. Tapi kenapa hari ini tidak? Ada pertanyaan juga. Dulu banyak sekali kader-kader pemuda Muhammadiyah itu yang masih menjabat, tetapi kemudian mereka di era kontemporer hari ini, kenapa itu tidak bisa berlaku? Atau satu periode ke depan, satu periode kemarin, itu banyak sekali anggota-anggota pemuda Muhammadiyah, pengurus pemuda Muhammadiyah baik di tingkat daerah, di tingkat provinsi, yang mereka menjabat, tapi mereka banyak yang kemudian lolos sebagai penyelenggara mungkin. Tapi kenapa hari ini tidak? Maka dalam aspek ini sebetulnya kita bisa melihat ada dua hal yang kemudian perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah persoalan resources. Nah, resources ini berhubungan dengan bagaimana pengalaman, bagaimana pengetahuan, bagaimana skill yang kemudian kita miliki. Dan ini menjadi aspek yang penting untuk menentukan kita ke depan. Maka sering saya bilang dalam beberapa momentum, kadang kalau kemudian kita melihat proses kaderisasi yang dilakukan oleh pemuda Muhammadiyah, proses kaderisasi yang dilakukan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, bahkan Nahdlatul Aisyah, itu menjadi pola-pola perkaderan yang menurut saya adalah pola-pola perkaderan yang tradisionalis, yang mereka tidak mampu lagi menjawab tantangan zaman. Mereka tidak mampu lagi menjawab persoalan yang kemudian hari ini dihadapi oleh zaman. Maka ada benarnya mungkin kata Gibran. Ini bukan karena saya pendukung Gibran ya. Jadi masalah zaman now harus diselesaikan dengan solusi zaman now juga. Nah, ini yang kadang-kadang alfa dalam konteks kehidupan kita dalam proses melakukan kaderisasi. Kita melihat dulu mungkin banyak ayah anda bilang dulu itu kader pemuda Muhammadiyah dia pasti bisa ceramah. Tapi dalam konteks kontemporer, kenapa hari ini kita susah sekali menemukan kader Muhammadiyah yang juga akan menjadi seorang dai? Kenapa kader Muhammadiyah sekarang susah untuk diminta kultum di masjid-masjid, ceramah Ramadan, ceramah Idul Fitri, Idul Adha? Kenapa? Maka saya katakan tadi, ada aspek kita tidak mampu untuk mengembangkan resources yang kemudian kita miliki. Banyak potensi yang kemudian kita tinggalkan begitu saja. Kenapa? Karena fokus kita masih mengejar prioritas-prioritas semu yang hari ini kita canangkan. Tema-tema yang kemudian sering kali kita buat membentuk kader yang bermental progresif atau membentuk kader yang profetik, itu masih menjadi tema-tema semu yang kemudian selama ini kita tidak bisa manifestasikan dalam kehidupan kaderisasi yang sebenarnya. Kita lupa bahwa dalam aspek kehidupan normatifnya, dalam aspek kehidupan yang sebenarnya, kita dituntut untuk membentuk kader yang dia memahami bagaimana kultur zaman, yang dia memahami bagaimana kehidupan modern, yang dia dituntut untuk mengerti bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang kemudian terjadi di masyarakat.
Maka pada aspek ini sebetulnya pola ukurnya sangat mudah. Seberapa jauh atau seberapa banyak masyarakat di sekitar kita yang mampu menerima dakwahnya pemuda Muhammadiyah. Seberapa banyak tetangganya Mas Laode, Azizul Qadir, dan tetangganya Mas Burhan ini yang mampu untuk merasakan manfaat beliau berdua menjadi ketua pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah, atau seluruh pengurus pemuda Muhammadiyah ini. Nah, aspek kebermanfaatan itu banyak, tidak hanya kemudian bermakna materi. Nah, ini yang kemudian perlu kita pikirkan bersama, bagaimana memaksimalkan potensi, bagaimana kemudian kita menemukan titik di mana kader pemuda Muhammadiyah harus mampu untuk mengakselerasi kehidupan dalam kehidupan yang kemudian kita akan hadapi ke depan. Yang kedua, kenapa persoalan itu terjadi? Teman-teman hari ini bisa kita pahami coba. Dalam aspek tertentu mungkin kita bisa menggunakan surah Al-Jum'ah ayat ke-10. Jadi Allah dalam surat Al-Jum'ah itu berfirman kepada kita semua, Fa'idha qudiyatis salatu fantashiru, kata Allah. Ada perintah yang kemudian diberikan oleh Allah berupa fantashiru fil ard, bertebaran di muka bumi ini. Nah, pada faktanya teman-teman pemuda Muhammadiyah, teman-teman angkatan muda Muhammadiyah masih berkutat dan masih fokus pada bagaimana cara fantashiru fil ard. Maka ada yang kemudian saya bilang bahwa ada yang aktif di pemuda Muhammadiyah karena teman-teman pengen jadi anggota KPU, jadi anggota Bawaslu. Ada yang aktif di pemuda Muhammadiyah karena pengen jadi dosen di Universitas Muhammadiyah Kendari, pengen jadi kepala sekolah di SD Muhammadiyah Kendari, SMA Muhammadiyah Kendari, atau dan lain sebagainya di amal usaha Muhammadiyah. Kita lupa bahwa pada aspek fantashiru fil ard Allah menekankan faidah qudiyati salatu. Ada dua dimensi yang kemudian perlu kita penuhi dalam aspek ini. Dimensi pertama adalah dimensi transenden, dimensi ilahiyah, di mana kalau kemudian kita berharap pada apa yang kemudian kita canangkan menjadi hak-hak kita, maka ada dimensi transenden, ada dimensi keilmuan yang kemudian ada dimensi keimanan yang kemudian hari ini harus kita penuhi. Bahasa paling mudahnya, kalau kemudian kita menuntut bukti nyata dari apa yang difirmankan oleh Allah tentang fantashiru fil ard, maka aspek pertama yang kemudian perlu kita benahi adalah aspek keimanan kita. Sejauh mana rasa iman ini mampu membekali kita, mampu menuntun kita pada segala aspek kehidupan yang kemudian terjadi di sekitar kita. Politisi kalau punya iman itu keren, Pak. Bawaslu kalau punya iman itu juga keren. Jadi kalau politisi punya iman, dia nggak akan berkelit dengan apapun yang kemudian dikatakan orang. Maka pedoman seorang politisi yang beriman itu ada dalam surat Al-A'raf. Kul kulli ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman ada wasabila, kata Allah dalam surat Al-A'raf itu. Jadi konteksnya, kalau kemudian politisi yang beriman, maka dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang. Yang penting saya meyakini bahwa ini adalah sesuatu kebenaran yang saya perjuangkan. Nah, yang menilai siapa? Yang menilai adalah Tuhan. Maka kita tidak akan peduli mau milih Anies, mau milih Prabowo, mau milih Ganjar. Itu bukan entitas yang menentukan surga dan neraka bagi kita. Yang menentukan surga dan neraka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang kemudian perlu untuk kita ketahui. Yang menentukan kita bisa menang dan tidak, itu bukan sejauh mana kita menjadi anggota partai, sejauh mana kita kuat menjadi anggota partai. Tetapi yang mampu menentukan adalah sejauh mana kita bisa mengintegrasikan keimanan kita atau keimanan kita kepada Allah dengan kedekatan kita kepada masyarakat-masyarakat yang kemudian ada di sekitar kita. Nah, yang kedua, selain aspek transenden, ada aspek liberalis. Bukan bermakna liberalis
liberal pemikiran kita, bukan. Tetapi dalam konteks ini, kader-kader Muhammadiyah, mereka harus memahami aspek keilmuan, mereka harus memahami aspek normatif keilmuan secara kafah, secara benar-benar, sehingga dalam kehidupan, baik dalam kehidupan berpolitik, berbangsa, bernegara, kita benar-benar mampu memahami apa yang kemudian kita cita-citakan dan apa yang kemudian kita perjuangkan. Sekali lagi, dalam aspek teologisnya, kader pemuda Muhammadiyah itu disiapkan untuk menjadi seorang khalifatullah fil ard. Apa makna khalifah? Khalifah, kalau kemudian kita biasanya diajari di SD, SMP, SMA, itu diartikan sebagai seorang pemimpin. Padahal dalam konteks terminologisnya, khalifah ini berasal dari kata khalafa yukhalifu, yang artinya adalah orang yang di belakang atau wakil. Nah, dalam konteks ini, surat Al-Baqarah ayat 30, Allah menjelaskan kepada kita, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi dalam percakapan Allah dengan malaikat, Allah sudah jelas bahwa Allah ingin menciptakan seorang khalifatullah fil ard, ingin menciptakan wakilnya Allah di muka bumi ini, yang membawa nilai-nilai ketuhanan, yang membawa nilai-nilai keumatan, dan yang membawa nilai-nilai profetisme dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Kalau ini mampu kemudian kita implementasikan dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang tangguh. Kita akan menjadi orang-orang yang mampu didengar oleh masyarakat kita, dan kita akan menjadi orang-orang yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar kita. Maka ini menjadi evaluasi bagi kita bersama tentunya, bahwa sebagai angkatan muda Muhammadiyah, kita tidak senantiasa terjebak pada dimensi perkaderan-perkaderan konvensional yang tidak mampu menjawab persoalan-persoalan zaman. Kita harus lebih atraktif, kita harus lebih kreatif, kita harus lebih lebih untuk mendengarkan apa yang kemudian hari ini menjadi kebutuhan publik, menjadi kebutuhan kader-kader muda Muhammadiyah. Kalau ada kader yang hobi dalam konteks seni, maka sebaik-baiknya kita support mereka. Kalau ada kader yang kemudian berpotensi menjadi calon perwira TNI, calon perwira polisi, maka pimpinan-pimpinan Muhammadiyah setempat, pemuda Muhammadiyah, IMM harus memberikan fasilitas agar kader-kader yang punya potensi itu memiliki hak-hak yang kemudian bisa diterima oleh yang bersangkutan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi fi sabilil haqi fastabiqul khairat, nun wal qalami wa ma yasturun, al birru man ittaqa, nasru minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.